Ada sebuah ironi yang sedang terjadi di sekeliling kita. Sebuah keheningan yang menyembunyikan badai. Biasanya, kitalah para senior engineer yang berdiri di garis depan setiap revolusi. Ketika cloud computing datang, kita yang pertama membuang server fisik. Ketika mobile meledak, kita yang pertama belajar Swift. Kita adalah penjelajah. Namun, di hadapan gelombang generatif AI, data menunjukkan hal sebaliknya. Justru, kitalah kelompok yang paling keras kepala menolak. Kita menyilangkan tangan sambil berkata, "Oh, mesin itu tidak bisa menggantikan seni yang saya buat dengan tangan saya sendiri." Steve Yege menyebut fenomena ini sebagai the senior engineer curse. Mengapa pengalaman 10 tahun yang kita banggakan tiba-tiba terasa seperti beban? Untuk memahaminya, mari kita pergi ke Swiss tahun 1970-an. Bayangkan, Anda adalah seorang master watchmaker, ahli pembuat jam mekanik. Di meja kerja, tangan Anda yang stabil merakit roda gigi mikroskopis ke dalam mesin waktu yang rumit. Bagi Anda, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah craftsmanship. Ada jiwa di setiap putaran pegasnya. Anda percaya tidak ada yang bisa menggantikan sentuhan jari manusia. Lalu, datanglah benda kotak itu. Jam quartz. Digerakkan baterai. Dibuat mesin pabrik. Dijual murah. Anda tertawa. Ini sampah, pikir Anda. Ini tidak punya jiwa. Namun, dunia melihat bahwa jam kotak itu lebih akurat, lebih tahan banting, dan jauh lebih murah. Terjadilah the quartz crisis. Bengkel tua tutup. Para ahli jam kehilangan pekerjaan bukan karena tidak ahli, tapi karena definisi keahlian telah berubah. Saudaraku, sesama engineer, cerita itu terdengar akrab. Saat kita menolak code generation karena strukturnya tidak elegan, kita sedang menjadi pembuat jam Swiss itu. Kita memuja obeng manual kita, sementara dunia beralih ke mesin industri. Kita terjebak romantisme bahwa mengetik sintaks adalah seni, padahal itu mungkin hanyalah komoditas. Penolakan kita juga datang dari rasa frustrasi. Kita mencoba AI, lalu kecewa saat ia gagal mengerjakan tugas rumit. Tentu kan, manusia lebih unggul, pikir kita. Tapi Steve Yege memberikan metafora yang menampar. Masalah penyelam, the diver problem. Bayangkan AI adalah penyelam. Konteks window-nya adalah tabung oksigen. Saat kita menyuruh satu agen AI menyelam ke samudera kode kita sendirian, napasnya habis. Dia mati lemas, berhalusinasi sebelum selesai. Kesalahan kita adalah mencoba menciptakan satu penyelam super. Padahal alam semesta bekerja seperti koloni semut. Ribuan semut kecil, murah dan spesifik. Satu membawa remah, satu menggali. Masa depan kita bukanlah penulis kode yang mengetik sendirian, melainkan menjadi sang orkestrator. Pemimpin yang mengarahkan ribuan semut digital ini untuk membangun istana. Jika kita menolak peran ini, risikonya fatal. Ken Kim menceritakan kisah Dr. Topal, seorang VP di Fidelity. Eksekutif yang seharusnya tidak menyentuh kode. Tim engineer-nya berkata, butuh 5 bulan untuk membuat sebuah dashboard. Tapi sang VP dengan rasa penasaran mencoba vibe coding tanpa mengetik, hanya berdiskusi dengan AI. Dashboard itu selesai dalam 5 hari. Bayangkan keheningan di ruang rapat saat tim engineer menyadari bos mereka telah mengalahkan kecepatan satu tim profesional. Inilah fenomena no-dev. Data menunjukkan mereka yang mengadopsi cara ini bisa 208 kali lebih sering melakukan deployment. Jadi, apakah ini akhir karir kita? Sama sekali tidak. Di balik peringatan ini, ada undangan indah. Steve Yege mengaku sekarang menjadi pecandu. Dia coding 15 jam sehari karena menemukan kembali kegembiraan itu. Dia bisa membangun sistem raksasa sendirian. Ambisinya tidak lagi dibatasi tenaga.
Eric Mayer, sang legenda, menutup dengan kalimat yang layak direnungkan. Kita mungkin adalah generasi terakhir yang menulis kode dengan tangan. Jadi, mari kita nikmati tarian terakhir ini dengan gembira. Rekan senior engineer, janganlah menjadi penjaga museum yang menjaga artefak cara kerja lama. Mari lepaskan kebanggaan semu pada kode buatan tangan. Mulailah belajar memimpin pasukan mesin ini untuk membangun hal-hal yang dulu hanya berani kita mimpikan. Senjakala bagi pengetik kode sudah tiba, tapi fajar bagi pencipta solusi baru saja menyingsing.